Oke, halo guys, selamat datang di podcast kita yang ke-6 ya. Jadi bersama gua Leo, sama ini co-host kita ada Luna di sini lagi bobo dia kecapean. Anyway, hari ini kita kedatangan tamu sangat spesial dari Jakarta ya. Kenalin, ini Feni Tia, kita panggil Feni biasanya. Nah, tuh biasanya lu panggil apa sih? Feni kan? Feni kan. Fen, coba boleh nggak sih perkenalan diri tipis-tipis nih? By the way dia influencer beken. Halo guys, nama gue lengkapnya Feni Tia Kalista, dipanggilnya Feni, content creator, especially di foodies, suka sharing resep home cook gitu di platform TikTok, Instagram, and YouTube. Anyway, nih Fen, apa kesibukan lu saat ini? Oke, kesibukan ya. Kesibukannya sekarang masih ngerintis ya guys, karena masih berusaha untuk stay eksis di sosial media. Jadi masih bikin konten, sharing resep buat orang-orang. Karena kalau aku berhenti sharing resep misal liburan gitu, banyak banget yang suka nanyain kayak, "Kak, tolong coba bikin ini gitu. Biar orang masih relate. Selain itu, ya adalah beberapa urus bisnis gitu. Oh, ternyata business woman juga. Apa nih bisnisnya, Kak? Ya F&B juga. Kakak bisa apa kakak? F&B juga lah ya. Oh. Jadi bidangnya mau di-spill nggak namanya? Nggak usah. Oh, nggak boleh. Nggak usah. Rahasia. Nggak seru banget sih. Kalau lu gimana? Lu ngapain aja nih? Oh, jadi gua? Emang nggak boleh nanya ya? Oh, boleh sih. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Gua kesibukannya Urus monyet. Jujur gue kaget sih, Le. Oh, iya? Pertama kali ketemu, kok ada ini sekarang si kucing tuh. Iya. Soalnya emang Kesepian. di saat lu nggak punya sesuatu yang untuk lu care, lu akan mencari sesuatu untuk lu care. Ngerti nggak sih? Agak public. Cuman maksudnya di saat lu nggak punya sesuatu yang untuk lu untuk lu perhatiin, lu akan mencari sesuatu yang lu bisa perhatiin gitu. Oh, ini nyambung nih. Gue punya perumpamaan ya dari Jepang nih, Ikigai kan. Justru katanya orang bisa truly happy kalau dia punya 3 hal. Someone to love, something to do, sama something to hope for. Oke. Jadi lo harus punya ketiganya. Anyway, sebenarnya kayak gue ada my whys gitu, why kenapa gue hidup di hidup gue gitu, kenapa gue menjalani semua ini, kenapa gue kerja. I know my whys itu. Tapi on top of that kan pertanyaan tadi kenapa gue melihara nih monyet gitu kan. Dan maksudnya gue ada binatang lain juga tuh, ada musang, reptil ya. Ada ular, ada anjing, ada gecko gitu ya. Sebenarnya kenapa? Karena emang apa ya? Someone to love. Ya maksudnya itu ada sampai bokap gue tuh bilang, once gue punya sesuatu yang gue lakuin gitu ya, bokap gue bilang pasti kamu lagi gak ada cewek yang dekat. Dia pasti ngomong gitu. Nanti pas kamu udah ada cewek, pasti binatang ditelantarin semuanya. Nggak mungkin dong. Ya dia exception dong. Ya, jadi kesibukan gue itu intinya ngurus binatang dan kerja doang sih, nggak kayak dia influencer segala macam gitu kan, keren banget gitu. Anyway, ceritain dong gimana sih lu awalnya jadi food influencer gitu. Oke. Ini berapa tahun yang lalu ya? Kisaran 5 tahun yang lalu sih, sebelum COVID muncul. Jadi tuh awal mulanya mungkin gede di platform TikTok ya. TikTok tuh, jadi gue lagi iseng nih, gue lagi kuliah, terus gue suka baca berita dulu. Terus gue lihat di Line News gitu bahwa TikTok akan muncul lagi di Indonesia, karena dulunya sempet masuk terus hilang kan. Ya dulunya memang gue anak alay ya, jadi gue download langsung tuh si TikTok, udah ada ternyata. Terus gue langsung lihat trennya, dan ternyata trennya sih orang luar semua pada waktu itu. Masih orang Amerika mungkin ya, masih dance yang zaman dulu gitu loh. Ya udah akhirnya gue mulai bikin konten, ngikutin tren-tren orang luar. Terus pada waktu itu untuk menjadi viral mungkin lebih gampang ya dibanding zaman sekarang ya. Gue gak ngerti lah gimana caranya sosial media itu bekerja, algoritma ya. Cuman yang penting gue posting terus. Dan memang tujuannya waktu itu bukan buat making money sih, Le. Tujuannya memang gue mau viral. Mau have fun atau gimana? Mau have fun dan viral. Terus gak ada kesibukan lain, waktu itu kuliah doang. Terus kupu-kupu nih gue. Kupu-kupu, karena dari kuliah pulang aja. Jadi dengan kealayan itu dan kreativitas yang tiada batas, ya udah gue salurin ke TikTok. Nah pada awalnya nggak langsung masak guys, jadi kayak bikin komedi dulu, sempat bikin make up, sempat bikin kayak parodi MasterChef dulu, sempat viral. Nah sampai akhirnya kenalah COVID guys. COVID masuk nih ke Indonesia waktu itu. Pas COVID masuk ke Indonesia, bingung dong, kita kayak ketakutan lah, parno. Terus mau pesan makanannya juga nggak bisa. Nah dari dulu tuh sebenarnya dari SD gue udah hobi masak kan. Emang
home cook lah. Jadi kayak tiap pagi mau makan ya masak sendiri. Gue kayak mikir gue tuh suka jajanan yang jorok-jorok gitu loh. Cuman kan nggak boleh kan pas covid nggak keluar rumah. Ya udah gue sharing resepnya kayak bikin cilor, cimol, bikinin maklor. Ya boleh. Kan udah pernah gue masakin. Enak guys. Ya udah deh. Dengan cinta lagi masakin. Viral. Berlanjut sampai sekarang gitu. Iya. Dan ketagihan ya namanya hobi, udah hobi masak, terus bisa menghasilkan duit ternyata turns out why not gitu kan. Gitu deh. Jadi sekarang Tapi kalau misalnya kan orang banyak yang punya hobi masak gitu. Iya. Tapi kenapa lu memilih influencer? Kan bisa aja lu jadi chef, lu bisa bikin restoran gitu. Soalnya gue tetap mau mempertahankan passion dan hobi gue itu. Jadi nggak masak buat making money, nggak masak buat kerja sama orang. Karena actually gue seneng masak buat orang yang gue sayang sebenarnya. Tapi lu belajar masaknya gimana? Otodidak aja? Otodidak. Lu bisa bikin yang kayak makanan-makanan fine dining itu nggak sih, yang kayak Kayak platter edan gitu? kayak kurang jago sih. Soalnya benar-benar home cook, kayak comfort food yang makanan rasanya enak. Oh, lu jadi spesialis itu memasak makanan rumahan ya? Home cook, yes. Jadi awal mulanya Lodeh gitu bisa? Bisa. Gue sering bikin lodeh lontong gitu-gitu. Makanan Indonesia pokoknya, Ih, lapar. terutama makanan Indonesia, Japanese kayak gitu. Emang lu suka kulineri itu suka? Suka. Jadi pas makan misalnya rasanya kurang nih, tapi gue udah spend money sekian. Gue nggak komplain, cuman gue mau rasain dia pakai bumbu apa aja. Dan biasanya pulang ke rumah, gue kritik dan gue bikin ulang, recreate yang sesuai yang gue mau dan enak. Lu berarti lidah lu cukup sensitif ya? Mungkin nama rempah Indonesia ya. Bisa membagi-bagi rasa ini rasa itu ya? Iya, lumayan kok. Berarti kalau misalnya ayam terlalu apa kayak anyir atau ikan terlalu bau apa, lu bisa ngerasainnya? Iya, itu nggak kayak gitu. Sapi, babi gitu? Iya, yang nggak fresh ya terutama. Atau maksudnya yang agak beda baunya gitu? Tahu. Saya kayak kelihatannya dagingnya daging muda atau daging yang udah tua gitu kan. Ada. Iya, atau overcook. Babi kecil, apa yang babi gede. Babi kecil. Gede. Karena memang family juga kritikus makanan. Oh. Kritikal lah mereka, suka. Oh ini kebanyakan, kurang itu, iya kebanyakan pala misalnya atau kebanyakan bawangnya kayak gitu. Ntar pulang kita masak lagi, bareng-bareng. Oh ya? Sama om gue, terutama om gue jago banget masak. Dulu suruh dia ikut Master Chef, cuman tidak tertarik dianya. Jago masak om. Jago banget. Berarti lu dari dia dong? Suka masak? Mungkin ya, mungkin dari nenek sih. Nenek gue dulu jago banget, cuman udah nggak ada. Jadi kita kayak suka ya nyicip-nyicip bumbu lah. Tapi lu paling suka masak apa? Makan Indonesia. Masakan Indonesia. Kayak soto, suka banget soto. Soto Betawi. Yang paling susah tuh masak apa sih? Sebenarnya paling ribet gitu? Sebenarnya nggak ada yang susah. Masak itu sebenarnya semuanya ribet karena preparationnya, iya. Memang masak tuh kayak mut-mutan. Kalau lagi nggak mood pasti nggak enak. Jadi harus, lagi fully pengen masak. That's why makanya gue tetap seneng karena gue tetap mempertahankan itu. Nggak dipaksain. Buat kerja nih harus konten tiap hari. Apapun dikontenin, nggak kayak gitu. Jadi makanya kalau sering lihat IG gue mungkin on off kali ya. Jadi kayak ada 1 minggu nggak mood masak, ya udah gue kulineran. Tapi kayak lu suka ini nggak sih bereksperimen itu bikin menu sendiri gitu? Sering sama bokap. Kayak Indomie apalagi kan bapak-bapak tuh suka bikin makanan aneh tapi enak loh. Oh ya? Ya, ntar dulu harus cobain sih. Apa contohnya? Kayak Indomie kari ayam, yang kari ayam kan kuah, itu dibikin kering. Mungkin bumbunya kalau nggak mau terlalu asin lu taruh setengah aja. Ini gue mau membeberkan rahasia Indomie bokap gue. Semoga dia nggak marah ya. Kan ini enak banget, karena harus cobain. Terus pakai jeruk kunci atau jeruk songkit gitu, diperesin ke bumbunya. Terus pakai cabai rawit wajib yang hijau, karena cabai rawit hijau dan merah rasanya beda. Tapi harus pakai yang hijau, dibejak sama bumbunya kalau suka pedes asem gitu. Nah udah, taruh mie-nya tapi kering, jangan kasih kuah. Diaduk. Mungkin kalau mau tambahin topping lebih cocok udang. Nah, itu bakal rasanya tuh kayak asin, pedes, tapi ada asemnya gitu. Ya enak. Campurannya pas. Kadang tambahin margarin juga, ada dikit. Margarin. Nih, bingung kan? Margarin tuh. Nanti kita coba bikin bareng ya, kapan-kapan. Ayo boleh. Ya, boleh. Oke, terus apa sih suka dukanya selama ini menjadi food blogger atau influencer? Suka dukanya banyak banget ya. Banyak sih, kalau jabarin mungkin nggak bisa. Yang main lah aja. Ya, secara garis besar lah ya. Sukanya sih ngelakuin sesuai passion yang pertama. Selain itu making money kan, yang nomor 2. Naif lah kalau nggak, kita kan butuh rupiah untuk hidup guys. Nggak, tapi sorry ini gue agak motong. Emang dari awal lu berusaha menjadi influencer ini emang lu udah mikir gue banyak monetize ini atau gimana? Enggak. Oh enggak. Itu jadi semua kecelakaan kasarnya. Kecelakaan. Gue emang alay.
Emang anak alay, jamet. Pasang ya foto gue yang jamet gitu ya. Kayak lagi goyang TikTok. Jamet. Sekarang dong tunjukin dong. Enggak dong. Kejametan lu. Jangan dong. Udah nggak jamet kan masak sekarang. Oh ya, sekarang jadi cool ya. Jadi kecelakaan dan berlanjut karena udah kenal duit kan. Dulu sih nggak ada duit-duitan sama sekali dan memang bokap nuntut buat kita bisa cari duit walaupun cewek. Tapi kan kepikirannya cuman, oh nanti kerja sama orang atau nggak lanjutin bisnis, family atau apapun lah yang bisa gue kerjain. Turns out gue ada rezeki lah ya ngomongnya di sini. Ya puji Tuhan sih gitu. Itu sukanya. Oke, dukanya? Dukanya jenuh sih kadang. Jenuh apa? Rasa sih ya bikin konten terus gitu. Ya harus konsisten juga. Terus harus ikutin tren yang per sekian detik tuh berubah. Per sekian detik banget nih. Ya lebaynya ya. Lebaynya. Ya berubah lah. Kayak 3 hari nggak buka IG aja pasti udah something yang berubah banget kan. Udah ketinggalan banyak berita tuh. Mungkin si A udah ngelahirin lagi, si B udah selingkuh, udah cerai gitu kan. Banyak. Lu jadi content creator itu berarti secara marketingnya perlu mungkin ada ya beradaptasi dengan algoritma Instagram juga ya dan TikTok ya. Benar. Dan harus tahu trennya juga ya. Mungkin itu menjadi pain buat lu sebagai food blogger juga gak sih? Ya itu kerjaan ya, namanya orang ini kan nggak boleh ngeluh. Tapi ya memang. Anjay. Iya nggak boleh ngeluh dong namanya kerjaan. Cie. Tapi ya mau Powerful. nggak mau memang ya duka pasti. Maksudnya pasti ada jenuhnya, stres. Tapi paling dukanya yang paling sedih dari kerjaan lu tuh yang paling kayak kalau bisa lu buang itu jauh-jauh gitu. Mungkin kalau udah mau bikin konten yang bagus banget dan berguna buat masyarakat, tapi turns out ekspektasinya nggak nyatu lah gitu. Maksudnya nggak ada yang nge-view gitu? Ya mungkin nggak ada yang nge-view atau nggak ekspektasinya komennya jelek misalnya. Itu kadang gitu. Kadang suka orang kan menyalahartikan sesuatu gitu. Frustasi nggak lu? Enggak sih, biasa aja. Oke, boleh di-share pengalaman paling unik dan memorable nih sebagai food blogger atau influencer? Oke, pengalaman memorable ya. Banyak sih, terutama sering ketemu sama orang-orang hebat jadinya. Dan gue gak nyangka aja, maksudnya tuh kayak, oh gue dikenal juga ya. Terus kok, Anjay. iya, terus kayak dulu ngeliat orang centang biru tuh kayak bagus banget. Kayak gila nih artis ya. Karena bisa dibeli ya? Iya, tapi gue enggak dong. Iya. Terus dengan mendapatkan centang biru itu secara permanen, lumayan jejeritan sih. Nggak ya? Kayak kok gue yang bisa dapat gitu. Dulunya yang, ya maybe dulu diri gue ya 5 tahun yang lalu nggak tahu sih diri gue sekarang kayak gini. Terus yang paling unik, selain ketemu sama orang-orang keren dan dapetin centang biru di semua platform untungnya. Oh ya? Iya. Pertama TikTok dulu, IG terus YouTube. Oh. Selain itu suka bikin campaign sendiri. Jadi gue kemarin ini lately masak dari Sabang sampai Merauke pakai baju adat. Kapan? Di IG, lu nggak nonton sih? Dari Sabang sampai Merauke, lu beneran masak? Iya. Pergi? Nggak pergi, gue masak di rumah tapi pakai baju adat. Tapi makanan khas mereka dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Aceh, Jawa, Kalimantan sampai Papua, tapi pakai baju adat ya. Jadi gue sewa baju adatnya, gue cari tuh resep ciri khas makanannya. Mungkin gue cobain dulu di restoran, terus gue recreate di rumah. Viral nggak? Viral lumayan. Keren. Berapa? Kan banyak. Oh itu beberapa video? Iya, satu video ya satu Ada. satu provinsi. Mana durasinya mana cukup le, sampai Tapi- bikin pempek. Bikin pempek dari Palembang, scratch? Sumatera Selatan. Iyalah, dari ikan kerokin, ikan tenggiri. Itu belajar dulu atau gimana? Enggak sih, langsung coba aja. Tapi udah pernah bisa bikin pempek sebelumnya? Nggak pernah, pertama kali. Berhasil? Berhasil, gue kasih ke orang Palembang cobain. Terus rasanya apa? Kata Enak dia? katanya. Lemak nian katanya. Lemak nian? Iya, nggak mungkin dapat Bah! gift lah, dapat gift bisa masak kali. Fanny ini kan lah umur 2000, lahiran 2001 ya Fanny? Iya, 2001. Berarti sekarang umur 23, betul? Masih sangat muda ya guys ya. Tapi maksudnya gue lihat ya, gue lihat mungkin apakah benar tidak gitu kan, lu beli rumah di Bali gitu ya, punya rumah dan lu bisa bangun segala macem. Itu nggak murah nggak sih bikin dan bangun rumah tuh ya? Maksudnya di umur lu segini lu bisa melakukan itu tuh, menurut gue itu achievement yang cukup besar gitu. Dan ya keren banget, gue aja belum punya rumah sekarang gitu kan ya. Jadi gimana sih, maksudnya mungkin ya lu nggak mungkin bisa ceritain gimana cara lu kesana ya. Oke. It will be a long story gitu ya. Cuman Yes. mungkin apa sih minimal ada tips-tips itu buat nih adik-adik, kakak-kakak, om-om, tante-tante di rumah gitu ya, yang oh ya gue pengen nih jadi orang kayak Fanny gitu ya, udah influencer, punya rumah ya nggak sih, gagal di umur 23 tahun gitu ya. Share dong tipsnya kakak.
Yakin. Hidungnya terbang. Tipsnya ya, naif sih kalau ngomong. Yang nomor 1 nabung sih. Nabung. Yang Tapi kan penting 5 tahun. set priority. Priority lu maunya apa? Karena ya priority gue nabung. Soalnya nyokap pernah pesen kalau gue tuh harus punya aset. Memang pemikiran orang zaman dulu lah ya. Belum lagi kan inflasi nih. Udah gak ada artinya lama-lama nih duit gitu kan. Sekarang 100.000 aja udah murah lah. Maksudnya di pasar dapat apa sih? Kalau zaman dulu kan gede banget. Terus belum lagi harga tanah, harga rumah itu udah nggak make sense gitu, udah tinggi banget. Dan untuk Gen Z mau punya rumah tuh susah. Tapi menurut gue bisa dan harus set priorities. Set priorities-nya ya nabung. Dulu pada zamannya teman-teman gue mungkin clubbing kali ya, terus main, traveling, beli barang mewah. Gue nggak sama sekali, at all, selama 4 tahun itu. Memang ya udah ngonten, ngerjain kerjaan, endorse, nabung. Pengeluaran ya dikit banget, cuman buat makan, mungkin bayar listrik, mungkin beli bahan baku, muter lagi ke sana. Dan gue juga dulu mungkin karena terlalu fokus buat mau beli rumah, kan rumah mahal ya. Jadi gue kayak nggak pakai karyawan juga banyak banget, dan tetap nyari pasif sih di luar gitu. Ambil opportunity lah, itu sih Jadi priority-nya kemana? Priority-nya kemana? Oke, Iya. berarti tentuin dulu priority-nya. Ya, set priorities. Habis itu take the opportunity gitu ya. Iya. Priority sih itu utama. Kalau priority-nya beli rumah ya nabung. Kasar sih kalau misalnya nggak ini, ya nabung. Lu harus tahan untuk nggak ngikutin teman-teman yang belanja. Lu harus tahan ngelihat kemewahan duniawi demi lu punya rumah yang ya buat orang mungkin nggak seberapa gitu ya. Tapi kenapa di Bali sih? Nah, pertanyaan bagus ya. Jadi gini, kalau misalnya rumah orang tua gue, nyokap bokap kan udah di Jakarta nih. Kalau gue beli lagi di Jakarta, aneh dong. Maksud gue kan harus tinggal sama mereka before gue married. Nah, terus kebetulan gue punya saudara nih. Saudara gue juga ada yang tinggal di Tangerang. Dan gue bisa aja nginep di sana gitu. Terus di other option, ya cuman Bali doang. Karena gue suka sama Bali. Gue tuh setahun pasti minimal 2 kali, 3 kali ke Bali. Suka pantai? Suka. Gunung juga suka. Katanya mukanya nggak kuat sama panas. Iya, jerawatan. Cuman ya makanya ke Bandung. Bandung terlalu ini Dingin. susah. Iya, dingin buat aku yang selalu butuh kehangatan. Lu demen gunung kan? Gunung dingin loh. Nggak apa sih ini? Demen. Cuman Bali itu katanya investment yang bagus ya. Betul. Gitu. Jadi sekarang rumah ini juga jadi pasif sih sekarang. Karena Pasif kerjaan income banyak ya? di Jakarta, gue sewain juga. Gitu. Tapi kan maksudnya kalau gue lihat ya, gue kan punya marketing agency nih, dan maksudnya gue kenal banyak influencer lain juga gitu. Dimana influencer tuh sekarang kayak udah banyak banget ya, sangat banyak gitu. Gimana cara lu tuh bisa tetap stay relevant, dan maksudnya sebagai influencer tuh lu tetap on the market gitu kan ya. Sama lah kayak kita punya bisnis ya, gimana caranya kita still there gitu. Apakah masih lakukan hal yang sama kayak competitor research dan lain-lain gitu, atau gimana? Oke. Iya, sekarang semua orang kayak bisa jadi content creator ya. Luna aja bisa nih, udah mau famous bentar lagi. Iya, gue mau bikinin IG-nya buat ya. Bayar ya. Luna the Monkey. Luna si Cegil. Luna si Cegil. Yes. Oke guys. Ya pasti nomor 1, walaupun gue tetap ngelakuin ini sebagai hobi dan passion, tapi memang harus ada kunci Inggris, poin-poin Kunci Inggris. poin-poin yang harus tetap dipegang. Nomor 1 sih konsistensi sih, nggak bohong lah, konsistensi itu harus tetap ada, karena algoritma sosial media akan baca ketika kita nggak posting 1 hari atau posting di jamnya beda-beda. Jadi gue masih tetap konsisten kalau mau posting ya di jam berapa, harinya mau seminggu 3 kali pun nggak apa-apa, asal konsisten seminggu 3 kali, atau mau setiap hari ya setiap hari gitu, jangan sampai bolong. Yang kedua, untuk menjadi beda mungkin enggak ya, karena kan ngikutin tren tetap guys, dan itu cepet-cepetan juga sih dan hampir bisa makanan restoran viral ya, semua food blogger ngejar ke sana kan. Tapi mungkin dengan caranya yang beda-beda. Menurut gua kenapa tetap stay relevant, karena ya ini yang dijual itu kan jasa ya, kita influencer nih, gua pribadi gue sendiri, identitinya gue ada personal brandingnya juga, dan gue nggak mungkin sama si influencer A atau B atau C. Jadi udah pasti ada followers tertentu yang tetap ngikutin gue, cara gue review tuh kayak gini, cara gue makan kayak gini gitu. Ini tetap uniqueness kita yang ada. Tetap harus ada uniknya ya. Uniqueness, personal branding, dan konsistensi gitu.
stay otentik aja sih, jadi diri sendiri terus. Karena kalau nggak jadi diri sendiri dan kita mau ikutan beda banget, justru malah kita hilang jati diri. Tapi anyway sebenarnya kayak agak mirip juga kalau kita mau marketing in general ya. Ya kita juga tetap sebagai marketer atau orang yang melakukan branding, itu lebih karena personal branding ya. Yes. Kita pun kayak sama ya sebagai blender. Blender Oh, loh. blender. Blender kan itu. Avatar. Oh iya bener sih blender ya, blender. Anjir. Anyway sebagai pembrander gitu ya, apapun itulah orang yang nge-branding ya. Itu tetap harus ada yang namanya tadi lu bilang sih, bagus sih, konsistensi dan maksudnya ada value-nya gitu, USP-nya, unique selling point lu apa gitu, unique lu apa, unique value lu apa gitu. Dan selanjutnya tetap harus ada autentifikasi gitu. Otentik gitu. Jadi ada maksudnya brand pun harus mungkin ada sense of authenticity-nya ya mungkin. Authenticity. Iya, soalnya kayak kalau brand-brand mau endorse pun ya, tetap dia akan kasih brief, tapi sisanya sesuai dengan keinginan lo. Bukan. Sesuai dengan style kreator masing-masing. Iya, benar. Selalu kayak gitu. Iya. Ikutin tren ya nggak apa-apa, asal kita nggak kehilangan jati diri. Kehilangan jati diri jangan, kehilangan cinta apa-apa. Anjay. Karena bisa ada lagi jodoh kita. Di ghosting jangan. Anyway, mungkin mudah-mudahan teman-teman di rumah ya udah cukup belajar banyak nih dari Cici Fanny nih, tukang masak kita di sini. Mudah-mudahan sudah belajar gimana sih sebenarnya tips-tipsnya di sini kan ya, udah belajar menjadi influencer atau menjadi orang muda yang cukup sukses hari ini gitu ya. Amin. Jangan diamini, udah ada nanti diambil sama Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pintar. Puji Tuhan. Nah, gitu. Alhamdulillah. Betul. Jadi anyway, guys, mudah-mudahan di podcast kali ini kalian bisa belajar sesuatu, bisa mendapatkan sesuatu dari Cifeni. Jarang-jarang nih Cifeni datang ini karena kan dia jauh dan susah, sibuk, influencer gitu kan ya. Ini sebuah kebanggaan bisa ada hadirnya seorang orang beken dari Jakarta di sini. Jadi semoga ada hasilnya ya. Kakak Feni, betul Cici kakak, Cici kakak. Ya. Jadi semoga teman-teman di rumah bisa enjoy. Jangan lupa nanti di like, comment, subscribe ya. Iya. Jangan kehilangan jati diri juga. Oh ya, sama itu jangan kehilangan jati diri. Dan stay tuned for the next video. Thank you. Thank you. Bye bye.